Shalom, selamat pagi, selamat Paskah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug. Dan pagi ini, wah, paketnya spesial loh. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kakak Pendeta Hendra, Direktur Bina Warga. Wow, semuanya sudah penuh dengan sukacita, semuanya sudah tersenyum, semuanya sudah memakai pakaian dengan lengkap dan cantik dan ganteng. Wow, 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 luar biasa. Kita semua mau memuji nama Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Oh ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita juga akan ditemani oleh adik-adik sekolah minggu dari GKI Cicurug. Dan saat ini mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian Arbab. Tuhanku kan punya ikan selamanya, kendang, ceracap atau gong serta rebab akan ku tabur membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku cipta, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan, menghalisku. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan, menghalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, dan ku nyanyikan selamanya. Kendang, ceracap atau gong serta rebab akan ku tabur membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku cipta, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan, menghalisku. Wah, luar biasa ya adik-adik. Teman-teman kita mau memberikan yang terbaik pada hari Paskah ini. Mereka mau berlatih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga bisa kok. Kalau adik-adik mau, adik-adik bisa menghubungi Kak Lina untuk ikut terlibat di dalam pelayanan Sekolah Minggu Bina Warga. Adik-adik,
Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah. Terima kasih karena Tuhan sudah bangkit. Kami percaya bahwa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan ini memberikan arti yang luar biasa. Kami sudah diselamatkan dan kami mau bersukacita. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan supaya iman kami bertumbuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Jumat yang lalu kita mengingat penyaliban Kristus Yesus di kayu salib mati. Untuk apakah Tuhan Yesus mati? Apakah kematiannya menjadi sebuah kesia-siaan? Mari kita naikkan pujian Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu, kepada seluruh umat manusia. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Karena kasihnya, karena kebaikannya, maka Allah mau memberikan Yesus disalibkan untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Bersyukurlah kita dipilih menjadi anaknya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari hari kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari? Yuk kita simak bersama dengan Kak Hendra dan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, semua konsep kehidupan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh.
Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Hendra pada kesempatan ibadah Paskah anak-anak secara online ini. Senang sekali bisa menjumpai kalian semua pada hari yang bahagia ini. Kita sedang merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah ya. Biasanya kalau pagi-pagi ini kalian bangunnya jam berapa? Ada nggak yang kalau hari Minggu bangunnya pagi-pagi benar? Ada nggak sih dari kalian yang kalau hari Minggu kan nggak sekolah, bangunnya jam 4 pagi? Waduh, coba siapa yang tahu nih baca jam yang jarumnya keempat ini berarti ini adalah jam 4 pagi. Bangunnya jam 4 pagi. Ada nggak yang subuh-subuh ketika matahari belum terbit sudah bangun? Atau ada nggak ya yang bangunnya jam berapa kalau ini nih? Jarum pendeknya ada di angka 5, jarum panjangnya di 12. Berarti ini jam 5. Jam 5 pagi. Wah, kalau di tempat Kak Hendra masih gelap banget. Ada nggak yang bangunnya kalau hari Minggu jam 5 pagi? Mungkin sebagian dari kalian masih tidur ya. Ada nggak kalau jam ini? Wow, jamnya besar ya. Jam berapa nih? Nya ada di 6 dan 12. Jarum pendeknya ada di angka 6. Berarti jam 6. Nah, kalau jam 6 mungkin ada sebagian besar dari kalian bangun ya. Tapi kalau jam 6, mataharinya udah terang mungkin. Di Alkitab ada loh beberapa perempuan yang pagi-pagi benar pergi, matahari belum terbit, masih gelap, tapi udah pergi. Pergi kemana ya? Juga siapa ya perempuan-perempuan ini? Kak Hendra mau ajak kalian semua untuk buka Alkitab, menemukan siapa perempuan-perempuan ini, kenapa pagi-pagi benar mereka pergi, dan apa yang terjadi dengan mereka. Yuk, kita buka Alkitabnya ya. Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Adik-adik yang udah bisa baca, ayo buka Alkitabnya. Kalau adik-adik yang belum bisa baca, tidak apa. Kita mau dengerin ya. Kak Hendra akan bacakan Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Yuk, kita simak ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikian firman Tuhan. Wah, ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Coba, siapa yang tadi nyimak pembacaannya? Ada tokoh-tokohnya siapa aja? Pertama, benar banget, ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria Magdalena dan teman-temannya. Ada siapa lagi? Malaikat. Benar banget. Malaikat yang datang, pakaiannya seperti apa? Wah, pakaiannya putih mengkilap. Seperti, waduh, silau sekali. Malaikat ini duduk di mana? Di atas batu kubur Tuhan Yesus. Lalu ada siapa lagi? Ada para penjaga yang takut. Mereka gentar, ketakutan. Karena malaikat Tuhan yang datang itu. Ada siapa lagi? Ada Tuhan Yesus tentunya. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dia mati setelah disalibkan dan mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan segala maut. Nah, dalam kisah kita disebutkan, ada beberapa perempuan yang tadinya takut menjadi sukacita. Karena tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Siapa yang di sini pernah takut? Coba wajib takut kayak gimana ya? Takut. Takut karena gelap mungkin. Takut karena sendirian. Atau takut karena ada sesuatu yang mengerikan yang ya kita pandang berat dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Misalnya kalian mau ujian, kalian mau tampil di depan banyak orang untuk nyanyi mungkin, untuk lomba sesuatu. Kalian takut. Sama seperti perempuan pada saat itu, mereka pada takut. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah gurunya telah meninggal. Mereka takut sendirian. Takut harus bagaimana hidup mereka. Tapi ternyata dalam kisah kita Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mengubah dari takut menjadi seperti apa? Menjadi sukacita. Coba lihatkan wajah sukacita kalian. Sukacita. Dari takut menjadi sukacita. Nah, hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah. Kalau Tuhan Yesus bangkit, maka kita mau benar-benar yakin bahwa Tuhan juga akan mengubahkan segala ketakutan kita menjadi sukacita. Setiap adik-adik, dimanapun kalian berada, yakinlah bahwa Tuhan telah mengalahkan segala masalah. Dalam bacaan firman Tuhan, disebutkan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, Kak Hendra mau ajak kalian untuk kembali memperkatakan firman Tuhan. Yuk, buka Alkitabnya lagi ya. Buat adik-adik yang belum bisa baca maupun juga kalian-kalian adik-adik yang sudah pandai membaca, kita buka Matius 28 ayat 6 bagian A. Kita sama-sama perkatakan firman Tuhan. Yuk, bareng-bareng ya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Nah, Kak Hendro ada gerakannya nih. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sekali lagi ya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sekali lagi yuk, bareng-bareng ya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, kalau Tuhan Yesus bangkit, kita harus percaya bahwa Tuhan juga hidup di dalam hati kita, terus menopang kita, menolong adik-adik dari yang takut menjadi sukacita. Seperti para perempuan-perempuan yang mengalami sukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah, selamat menjadi anak-anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus berkati.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi Kak Hendra sudah sampaikan ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius 28 ayat 6a. Dan adik-adik juga sudah lihat tayangan aktivitas pada pagi hari ini. Ya, kalau adik-adik sudah hafalkan ayat hafalannya dan kemudian aktivitasnya juga sudah dibikin, silakan adik-adik bisa kirimkan ke WA Kalina di 081230309059 untuk ditayangkan di kebaktian sekolah minggu online minggu depan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Yesus yang mati disalibkan tidak mati. Dia sudah bangkit. Karena itulah kita punya iman kepada Kristus, karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih Tuhan kepada kita akan kumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, titipkan pada papa atau mama, atau adik-adik bisa bawa ke gereja pada saat minggu depan adik-adik beribadah. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Yuk adik-adik bersama kita naikkan pujian bersyukur senantiasa. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Bapa yang baik, kami berterima kasih Tuhan untuk cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh merayakan Paskah dengan penuh sukacita karena kami tahu ada kebangkitan dan kami percaya bahwa dosa-dosa kami sudah dihapuskan oleh Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa supaya iman kami terus bertumbuh, bertambah besar di dalam kehidupan kami, dan kami terus mengasihi Tuhan dengan merubah hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kami menjadi lebih baik, dan terus lebih baik lagi. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami supaya Tuhan senantiasa berkati dengan cinta yang banyak, dengan kasih yang murni yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami. Terima kasih kalau kami sudah boleh bersekolah, mendapatkan guru-guru yang baik, yang mau mengajar kami, mempersiapkan masa depan kami. Kami juga berterima kasih untuk gereja kami, di mana kami boleh bertumbuh di dalam iman. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi untuk boleh memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab, dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, supaya Tuhan persiapkan dengan baik, sehingga di negara kami tetap ada ketenangan, kedamaian, keamanan, dan juga ada toleransi di dalam berbagai agama yang ada di Indonesia. Kami juga berterima kasih untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu yang terus setia melayani melalui kebaktian sekolah minggu online ini.
Terima kasih juga untuk setiap jaringan yang Tuhan berkati, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan baik. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih untuk semua cinta Tuhan, untuk semua pujian yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan di kebaktian sekolah minggu pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus yang bangkit, tidak mati. Karena Yesus bangkit, ada masa depan, ada sukacita bagi kita semua. Karena ada sukacita, maka kita harus terus bertumbuh sebagai anak-anak. Walaupun kita masih kecil, bertumbuh di dalam iman percaya kita. Bertumbuh, terus berakar, dan berbuah. Berbuah memiliki, pintar, memiliki nilai-nilai Kristiani di dalam hidup kita. Yaitu antara lain, jujur, sopan, ramah, murah hati, bertanggung jawab. Apalagi ayo, damai sejahtera, tidak iri hati, penuh dengan sukacita. Banyak sekali. Dan karena saking banyaknya, hari ini kita akan tutup kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama dengan sekolah minggu GKI Cicurug. oleh Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucapkan
Shalom adik-adik sekolah minggu di Bina Warga. Saya Kak Eta mau mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik sekolah minggu terkasih dimanapun berada. Kakak Elisa ingin mengucapkan Selamat Paskah 2023. Selamat menikmati karya penyelamatan Yesus Kristus dan penebusannya bagi dosa kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah semuanya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dosa sudah dikalahkan. Kita semua sudah menang. Selamat Paskah. Shalom adik-adik, Kak Dina mengucapkan selamat Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah.